Iya nih, bukan transgender ya. Waalaikumsalam, silahkan masuk Doni. Iya Bu, sambil salaman. Ya. Silahkan duduk, silahkan dipilih Doni mau duduk di sebelah mana. Yang kecuali Bu, yang kursi warna merah Bu. Oh iya, baik, silahkan. Bagaimana kabarnya Doni? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Ya, alhamdulillah baik ya. Iya Bu. Bu, kalau Ibu punya waktu saya mau cerita boleh nggak Bu? Iya boleh. Terima kasih sudah mau cerita ke Ibu. Sekarang kita akan melakukan sesi konseling, berbincang-bincang selama kurang lebih 40 menit ya. Nanti bisa melakukan pertemuan selanjutnya jika dirasa masih kurang. Iya Bu. Di sini kita akan membicarakan tentang apa yang mau Doni ceritakan tadi. Tentu tujuannya agar Doni bisa menentukan apa saja yang bisa menjadi jalan keluar dari masalah. Bagaimana? Nah, Doni setuju? Siap Bu, sangat setuju sekali. Jadi agar Ibu bisa memahami masalah Doni, Doni sebaiknya terbuka, tidak keberatan ya. Semua yang kita ceritakan di sini, yang kita bicarakan di sini rahasia. Oke Bu. Nah, coba sekarang ceritakan apa yang mengganjal di hati Doni. Iya Bu, begini Bu, saya punya masalah dengan kebiasaan buruk saya. Bisa diceritakan kebiasaan buruk apa yang biasa Doni lakukan? Saya merasa sangat susah sekali Bu untuk bisa lepas dari rokok. Dengan kata lain, Doni merasa kecanduan rokok. Iya Bu, seperti itulah yang saya alami sekarang. Begitu ya Doni. Dan kebiasaan merokok yang saya itu sangat sulit untuk diubah Bu. Saya merasa berat kalau nggak merokok Bu. Jadi benar-benar merasa kurang itu Bu kalau nggak ngerokok Bu. Pada saat seperti apa biasanya Doni merokok? Saat bareng-bareng sama teman gitu Bu, saat nongkrong, saat ya kumpul-kumpul lah Bu seringnya Ya. merokok. Ya, apa yang membuat Doni tidak bisa lepas dari rokok? Padahal Doni tahu kan merokok itu berpengaruh buruk untuk kesehatan. Ya, karena ngerasa ada yang aneh aja Bu kalau saya nggak menghisap rokok ketika sama temen. Rasanya malu gitu Bu, gengsi. Dengan kata lain, Doni terbiasa merokok karena tidak mau dipermalukan teman-teman. Ya, seperti itulah Bu. Dengan situasi seperti ini, apa yang Doni harapkan saat ini? Saya pengen berubah Bu, pengen menghilangkan kebiasaan buruk saya Bu. Ya, Ibu senang sekali dengan apa yang diharapkan oleh Doni, bahwa Doni ingin berhenti merokok. Iya Bu, soalnya saya juga sadar kalau terus-terusan merokok, pasti kesehatan saya juga akan terganggu Bu. Nah, baiklah, dari awal tadi kita sudah membicarakan masalah Doni, bahwa Doni mempunyai kebiasaan buruk yaitu merokok, dan Doni ingin menghentikan kebiasaan buruk itu. Lalu apa yang akan Doni lakukan untuk mendukung keinginan Doni untuk lepas dari kebiasaan merokok? Mungkin ada ide dari diri Doni sendiri? Begini Bu, saya kan udah usaha ya Bu dengan baca-baca tips untuk menghentikan kebiasaan merokok, yaitu menggantinya dengan permen karet atau mencari kesibukan lain. Atau bisa juga dengan cara menghindari sebab-sebab yang buat saya pengen merokok Bu. Bagus sekali, Doni sudah membaca beberapa tips berhenti merokok. Lalu untuk menjauhi sebab-sebab keinginan merokok Doni, apa yang akan Doni lakukan? Saya biasanya merokok kan saat kumpul sama temen Bu, karena teman-teman juga banyak yang ngerokok. Dan kalau nggak ngerokok itu kayak dipermalukan gitu Bu, diejek. Jadi ya mungkin saya mengurangi intensitas kumpul sama mereka Bu, atau jujur ke mereka bahwa saya sedang proses untuk berhenti merokok. Ya, bagus sekali. Setidaknya Doni sudah memiliki alternatif pemecahan permasalahannya. Supaya tidak lupa dengan apa yang akan Doni lakukan, bagaimana kalau tindakan yang akan Doni lakukan sebaiknya dicatat dan diketahui oleh Ibu. Kenapa harus ditulis Bu? Ya, supaya Doni tidak lupa dengan apa yang akan dilakukan. Jadi, Doni harus berpedoman dengan apa yang ditulis tersebut. Apakah Doni bersedia? Ya udah Bu, saya bersedia usaha maksimal untuk bisa berhenti merokok. Ya, ini Ibu berikan kertas dan sekarang Doni tulis apa yang akan dilakukan oleh Doni untuk menghilangkan kebiasaan merokok. Contohnya seperti tidak akan berkumpul dengan teman-teman yang merokok dan lain-lain.
Iya Bu, saya sudah menulisnya Bu. Nah, baiklah Doni, sekarang kertas ini silakan dibawa dan setiap mau melakukan sesuatu silakan melihat dan menerapkan apa yang ada di dalam tulisan kertas tersebut. Dan Ibu yakin jika Doni melakukannya bersungguh-sungguh, maka permasalahan Doni akan hilang. Namun, Doni juga harus melaporkan hasilnya ke Ibu. Siap Bu, nanti saya akan laksanakan. Nah, mulai kapan Doni akan melaksanakannya? Ya secepatnya Bu, mungkin mulai besok ataupun sekarang nanti saat sudah pulang sekolah. Ya, alhamdulillah lebih cepat niat Doni akan lebih baik. Baik Bu. Silakan apabila ada yang masih Doni ingin ceritakan lagi ke Ibu. Untuk sementara ini saja Bu. Kalau begitu kita bisa mengakhiri kegiatan konseling ini. Iya Bu, minggu depan saya akan datang buat ngobrol-ngobrol lagi, membicarakan tindak lanjut dan apakah saya sudah berhasil ya Bu. Dan saya juga akan berkomitmen untuk ini semua Bu. Ya, bagus ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Hati-hati nak Doni. Terima kasih Ibu. Ya, sudah Bu. Maaf ya Bu, canggung. Sukses Budian. Tepuk tangan buat Budian. Bu Amalia kok Budian sih? Ibu lagi chat WA dengan Budian jadi ingat Budian. Bu Amalia. Saya nggak jadi. Mana nih? Pak Aryo udah senyum-senyum mau memberikan tanggapan Aryo. Kayaknya campuran dari Jawa dengan Sunda, jadinya Pak Aryo senyum. Iya Bu, tadi sempat kaget. Aku ngakak terus. Aduh, jadi melek nih. Iya, kalau menurut saya sih sebenarnya bagus ya? ini ya. Nah, cuma kan mungkin dari Bu Amalia kayak buru-buru ya. Pak Bima sebagai konselor pun juga sepertinya terburu-buru ya. Jadi kalau secara alur sih saya katakan bagus, secara alur, secara teknik saya katakan bagus. Cuman ya itu mungkin semacam kayak terburu-buru saja lah itu. Mungkin itu. Ya. Oke, makasih Mas. Mungkin udah sore ya Pak. Kayak kejar tayang ya. Sepertinya gitu. Bu Amalia kejar tayang kayaknya. Iya. Ya, jadi siapa yang ini Pak Bu Ambar? Yang mau menanggapi lagi? Gimana? Tanggapan teman-teman lain? Ini sedikit bikin kita karena tadi kaget suara Pak Dimas keluar tiba-tiba. Iya Bu, ini sinyal Bu. Kata orang Sunda ujug-ujug gitu ya. Iya Bu, ujung-ujung kayak shock terapi gitu yang tadi langsung siapa itu? Tanggapan saya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kalau secara alur sudah baik ya, sudah bagus tanggapan dari Bu Amalianya juga. Hanya memang terlalu terburu-buru. Kayaknya Bu Amalia lulusan. jadi kayak rusuh aja gitu Bu, terburu-buru gitu ketika menanggapi. Jadi akhirnya ada beberapa mungkin yang bikin kalau dalam nyatanya mungkin tidak mungkin seburu-buru itu gitu, saya yakin. Itu saja sih Bu. Ya. Tapi ini tadi Bu Amalia menggunakan pendekatan apa Bu Amalia? Behavior Bu, teknik asertif. Itu? Asertif ya, latihan ya, asertif training ya, latihan asertif. Ya. Kemudian tadi kalau ada misalkan yang diberikan ke ke konseli, apa itu jurnal atau apa? Ya, apa yang harus dikerjakan oleh konseli tadi? Buat jurnal Bu. Jurnal isinya?
Isinya tentang Isinya apa? Ya, isinya ini tentang apa? Tips-tips supaya menghilangkan kebiasaan dia untuk merokok gitu Bu. Contohnya tadi salah satunya yaitu Doni ini supaya tidak nongkrong lagi gitu dengan teman-teman yang merokok, itu salah satunya. Kemudian apalagi tadi ini kan ya, asertif itu latihan ketegasan terhadap diri sendiri gitu kan. Ketika dia mau melakukan sesuatu yang dianggap perilaku itu tidak baik, maka dia harus tegas kepada dari sini ya, tidak atau jangan gitu ya. Jangan lakukan itu. Tidak boleh lakukan itu. Kan gitu ya. Kayaknya ke itu. Sebentar. Tadi Ibu tidak menyimak secara keseluruhan juga sih. Ini ya, kalau menurut teman-teman itu tadi teknik asertifnya muncul tidak? Jadi kan itu latihan untuk dia mendisiplinkan diri ya, untuk mendisiplinkan konseli dia tidak melakukan lagi kebiasaan merokoknya, satu dengan menghindari umum, menghindari kumpul dengan teman. Kemudian apalagi selain itu? Makan permen. Ya, kebiasaan makan permen juga ada Bu tadi. Tapi jangan bulan puasa ya makan permen karetnya. Iya Bu. Ya, Bu. Jadi sambil ngabuburit makan permen gitu, permen karet gitu ya, sambil ngabuburit. Tidak seperti itu. Tapi mungkin Bu Amalia, ketika dia belajar asertif untuk menghindari berkumpul dengan teman-teman, apakah dikemukakan juga tidak dampaknya apa? Karena ketika dia kumpul itu adalah sosialisasi untuk dia. Ketika dia menghindari kumpul dengan teman, dampak sosialnya apa untuk konseli itu? Ya, belum itu tadi tidak dibahas. Ya Bu. Nah, apakah nanti si konseli siap tidak untuk menerima konsekuensi dari tindakannya itu? Gitu. Ya. Nah itu jangan-jangan nanti dia jadi out group nanti, jadi dia dikeluarkan dari grupnya, dari pertemanannya, dari kelompok sebayanya. Ya, tapi kalau memang ini dirasa ini adalah teknik yang tepat menurut Bu Amalia, mungkin nanti itu bisa dicobakan, diterapkan sambil kalau ada teknik yang lebih tepat yang lain sambil nanti dipikirkan juga dampaknya ya, dampak positif negatifnya dari teknik itu gitu. Nah, tadi dengan seperti yang dikemukakan oleh teman-teman, mungkin makanya kita berlatih di sini ya supaya dapat masukan juga. Memang nada suara, ritme suara itu perlu diperhatikan. Tapi mungkin karena tadi membaca dan kita kejar tayang, jadi seolah-olah, gimana kabar kamu hari ini? Silakan kamu mau duduk di mana? Ya, jadi seperti nampak guru-guru, kemudian suara juga naik turun, kemudian penekanan apa ya? Mungkin kalau ada sesuatu yang menurut kita penting itu untuk disimak oleh siswa, mungkin kita akan memberikan tekanan yang lebih pada kalimat-kalimat tersebut ya. Kemudian itu naik turun suara, kemudian cepat lambatnya suara gitu. Nah itu juga perlu diperhatikan ketika Ibu yakin nanti sesungguhnya mungkin seperti ini. Karena tadi kebanyakan kan membaca ya, baca. Jadi memang mungkin nadanya seperti itu. Dan nanti perlu diperhatikan juga sekarang hubungan konselernya karena merancang, kita bisa ketika kita mengemukakan pertanyaan ini, maka respon konseli seperti itu. Itu kan respon yang dikehendaki oleh konselor yang kita tuliskan dalam skrip.
Ya, mungkin saja ketika kita mengemukakan pertanyaan yang sama, belum tentu nanti responnya sama ketika konseling sesungguhnya. Nah, kita juga harus mempersiapkan diri untuk ketika nanti konseling meresponnya seperti ini, maka pertanyaan lanjutannya apa, atau kita meresponnya seperti apa, gitu. Ya, kalau tadi kan semuanya normatif gitu, makanya konselingnya bisa jalan lebih cepat dan konselingnya cerdas, bisa semuanya segera dapat memahami dan semuanya bisa cepat berubah gitu, kayak apa? Kalau di film anak-anak itu Satria Baja Hitam langsung berubah gitu ya. Nah, mungkin di kondisi sesungguhnya itu tidak seperti itu. Mungkin kita perlu beberapa sesi untuk bisa menumbuhkan perilaku baru yang akan gitu ya. Jadi, guru BK jangan cepat ingin BIM salah BIM sekali konseling langsung anak berubah. Nah, belum tentu, tapi tentu yang kita harapkan dalam tiap sesi itu ada perubahan yang signifikan gitu ya. Itu saja. Nah, tadi ketika kita mau mengakhiri sesi konseling, memang sebaiknya pengakhiran itu kita sepakati bersama. Jadi tidak, Ibu rasa cukup ya untuk sesi konseling kali ini. Nah, sepertinya itu saya yang mengakhiri. Jadi sepertinya soal ya, tadi Bu Amalia, ada yang masih mau disampaikan ke Ibu? Oh, tidak ada, kata konselingnya. Kalau tidak ada, apakah sudah cukup pertemuan kita hari ini? Udah Bu, oh ya, kalau memang dirasa sudah cukup, mungkin kita akhiri, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di sesi yang akan datang, dan tentu saja kamu dengan menyampaikan progres yang menggembirakan, atau mungkin mudah-mudahan ada progres yang itu berupa pengakhiran dan tindak lanjut. Jadi tidak kita yang memotong. Mungkin aja sebetulnya Anda masih pengen cerita, tapi kita merasa kan udah 20 menit udah. Kalau gitu mengakhiri. Nah, itu ya. Kita sepakati bersama, mungkin akan lebih membangun hubungan yang lebih baik antara konseli dan konselor untuk sesi selanjutnya. Jadi si konseli tidak merasa diusir, tapi dia merasa diterima kalau seandainya dia membutuhkan lagi gitu. Ya. Baik, kalau ada lagi